nanti di akhirat orang akan datang kepada Allah minta keadilan. Dulu istri saya mendiamkan saya, membiarkan saya. Pun sebaliknya, istri akan datang kepada Allah minta keadilan juga. Karena apa? Karena diamnya suami terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya. Pertanyaannya, Bu Sita, tapi kan suami saya emang begitu. Ya, suami saya emang begitu, emang jauh dari agama. Kan saya capek kalau saya bawelin terus misalnya setiap hari. Kewajiban saya itu sejauh mana gitu. Maka kita lihat secara fikihnya ibu-ibu sekalian, kewajiban seseorang termasuk seorang istri untuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu mengajak orang pada kebaikan, yaitu wajib sekali. Wajib sekali. Misal ibu melihat suami tidak sholat, maka sekali ibu menegur sudah gugur kewajibannya. Adapun berikutnya itu hukumnya sunnah, gitu. Tapi kalau sama sekali membiarkan tanpa menegur ibu-ibu sekalian, maka ibu ikut berdosa pada kemungkaran atau kemaksiatan itu. Terima kasih. Ya. Begitu, seperti itu, ya. Tapi ibu sekalian, bukankah kita ingin bersama-sama seperti di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sekeluarga itu menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Tur dikatakan begitu. Maka ibu-ibu sekalian, sebelum surga yang sesungguhnya, ciptakan surga di dunia yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surga, gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian tidak boleh diam ibu-ibu sekalian dari hal-hal yang bermanfaat. Kalau sekiranya itu bermanfaat, ibu jangan diam. Ditanya sama orang, diam aja. Itu mah bukan hikmah bu, namanya itu al-kibar, sombong. Orang akan menilai ibu sebagai seseorang yang angkuh, gitu. Ada tamu misalnya mengetuk datang ke rumah kita, lalu ibu diam, maka itu namanya tidak ikramud duyuf, tidak menghormati tamu, dan ini bukan hikmah. Maka jika sesuatu itu manfaat ibu-ibu sekalian, diam dari perkara yang manfaat itu tercela di dalam syariat, gitu ya, seperti itu. Nah lalu kemudian ketika kita berbicara ibu sekalian, maka dalam hal ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Wabil khusus ketika kita berbicara dengan pasangan. Sebab suami ini bu, suami ini statusnya di dalam syariat ini disebut al-qawwam. Qawwam itu artinya imam atau pemimpin. Ya, pemimpin. Maka agak susah kamu bicara dengan pemimpin. Egonya tuh tinggi, ya, tidak mau disalahkan, gitu. Kadang-kadang tidak mau kita kasih tahu. Kenapa? Dia merasa qawwam, merasa pemimpin, sehingga seringkali tidak menerima ketika kita memberikan nasihat kepadanya. Nah maka dalam hal ini kita harus memperhatikan bagaimanakah tata cara kita ketika berbicara dengan pasangan kita. Pertama ibu sekalian, perhatikan masalah waktunya, gitu. Perhatikan masalah waktunya. Sesuatu yang kita sampaikan bu, meskipun itu baik, tapi kalau momentumnya ketika kita sampaikan itu tidak baik, maka sesuatu yang baik itu justru malah bisa menimbulkan pertengkaran. Waktunya salah ibu ketika menyampaikannya. Contoh seperti ketika suami lemah, bu, suami lagi capek, di kantor ruwet, banyak urusan, banyak pekerjaan, pulang ke rumah belum duduk, belum istirahat, ibu sudah langsung nyerostos menyampaikan maksud ibu. Kira-kira diterima atau tidak seperti ini oleh suami? Maka ini masalah waktu, ini harus kita perhatikan. Kapan kita berbicara bu? Yakni ketika suami kita sudah tenang, suami kita sudah hilang lelahnya, terutama perutnya sudah kenyang, apalagi kalau secara biologis pun sudah
sudah tercukupi atau terpuaskan. Maka itu insya Allah apa yang kita sampaikan, nah itu bisa mungkin bisa didengar atau diperhatikan olehnya. Nah itu yang pertama. Hal ini ibu-ibu sekalian, ya, seperti pada kisah sahabiah yang sering kita dengar tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu-ibu sekalian ketika putranya Abu Umayyah wafat, maka ketika suaminya pulang itu dia tidak langsung menyampaikan tentang berita duka ini. Kan ibu-ibu semua tahu kisahnya. Suaminya dikasih makan dulu, Abu Talha kasih makan dulu, lalu ditawarin dulu, wahai suamiku, apakah kau berhajat kepadaku? Ternyata suaminya Abu Talha berhajat kepada Ummu Sulaim, sehingga mereka terjima. Sesudah terpuaskan perutnya, terpuaskan secara biologisnya, barulah disampaikan oleh Ummu Sulaim bahwa putranya itu wafat. Ternyata suaminya menerima. Kenapa? Sebab secara fisik, secara psikis dia sudah merasa siap untuk mendapatkan informasi apapun. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, ini masalah ketika kita berbicara kepada suami, yang masalah caranya, ya, caranya. Kalau bicara sama suami, caranya bagaimana sih supaya jadi benar gitu apa yang kita omongin? Maka dalam hal ini hendaklah ketika kita menyampaikan, bahasanya itu tentang kita, ya dia. Bahasanya itu tentang kita, bukan menghukumi kesalahannya, ya, bukan menghukumi kesalahannya. Contohnya bagaimana, Bu? Ketika misalnya kita tidak menyukai satu sikap pada suami kita, misalnya suami kita tuh suka gimana ya, dia suka ngomongin kita di depan orang, gitu kan. Ada juga modelnya yang ember gitu ya, suka ngomongin kita di depan orang, baik di status, di hadapan keluarganya. Nah ini ibu ingin menyampaikan bahwa ini nih nggak benar gitu, ini tuh tidak baik. Tapi caranya ibu sekalian, bagaimana caranya supaya suami mau mendengar? Maka dalam hal ini salah satu cara yang paling efektif, ya, sampaikan itu tentang perasaan kita. Contoh bagaimana, Bu? Mas, saya nih kalau misalnya Mas ngomongin saya, tentang saya, jadi saya, Bu, bahasanya saya, di hadapan orang, saya malu loh, Mas. Saya kan pasti ketemu sama orang itu. Kalau saya ketemu sama orang itu, saya malu loh, gitu. Jadi tentang saya, perasaan kita sampaikan kepada suami kita. Ini disebut empati. Bukan tentang dia. Tentang dia tuh maksudnya gimana? Sini Mas, duduk Mas. Gitu, galak istrinya. Kamu tuh emang benar-benar ya Mas ya. Kamu, bahasanya bilangnya apa, Bu, kalau sama suami? Taruhlah gitu ya, kamu tuh nggak punya perasaan ya Mas, kamu tuh emang benar-benar ya Mas, kamu jadi tentang dia, menghukumi dia, menjelekkan dia, merendahkan dia, gitu ya. Kalau itu bahasa yang kita gunakan ibu-ibu sekalian, itu bisa dipastikan suami terpicu emosinya, dia merasa tersinggung. Karena apa? Karena kita berbicara, meskipun yang ingin kita sampaikan adalah satu kebenaran, caranya itu membuat dia sebagai pengawal itu merasa tercabik-cabik dirinya itu dengan bahasa yang kita ucapkan. Maka kemungkinan ini tidak akan berhasil, gitu. Maka dalam hal apapun itu, ketika kita berbicara dengan pasangan, maka gunakanlah trik bahwa perasaan saya itu begini, perasaan saya itu begini. Nah, laki-laki yang sebagai pemimpin itu insya Allah tuh hatinya akan tersentuh kalau misalnya yang kita sampaikan adalah sesuatu tentang perasaan kita, gitu ya. Baik, kayaknya sudah cukup ya Mbak ya. Tapi satu lagi sekalian tipsnya tadi ya, ketika kita berbicara juga ibu sekalian, perhatikan juga tema, ya, perhatikan tema. Nah ini saya sampaikan tidak hanya dalam konteks rumah tangga, Bu,
ketika kita berbicara dengan siapapun supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, perhatikan tema pembicaraan kita. Ya, dalam syariat ini sekalian tercela ketika kita membicarakan sesuatu pada sesuatu yang tidak mereka miliki. Ya, maka ketika berbicara perhatikan masalah tema gitu. Seperti misalnya di hadapan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian tidak memiliki anak, ibu jangan bicara soal anak. Ya Bu, kenapa? Itu akan mendatangkan kesedihan dalam kalbu. Misalnya Allah kasih ujian seseorang tidak memiliki anak, yang ibu ceritain bangga-banggain anak kita yang pertama kuliah jurusan ini. Itu mungkin dia mendengarkan tapi hatinya sakit Bu, gitu. Tapi kan hatinya sedih. Maka perhatikan ibu sekalian itu. Kemudian yang kedua misalnya ada anak-anak kita yang belum juga Allah Subhanahu wa taala kasih jodoh misalnya Bu, yang ditanya itu jangan masalah kapan nikah, jangan Bu. Kadang-kadang suka otomatis, Mbak, si Mbak itu gimana kabarnya, Mbak, kapan nikah gitu. Kadang-kadang kita suka spontan gitu, dia suka, padahal itu menyakiti hatinya gitu. Nah, maka perhatikan masalah tema ini di hadapan orang yang mungkin Allah kasih ujian, kekurangan harta, kekurangan rezeki. Ibu jangan bicara masalah rezeki, itu akan menyakiti hatinya. Maka masalah tema ini ibu sekalian harus kita perhatikan. Bicara dengan siapapun, bicaralah yang kira-kira ini bisa dinikmati oleh keduanya. Terhadap suami pun begitu, ya, seperti itu. Kapan hamil? Kapan punya anak? Ya. Kapan punya cucu? Aku udah punya 7 loh. Cucu, ya Allah, mungkin hatinya berteriak, ya Allah, saya juga ingin, saya juga pengen, tapi Allah Subhanahu wa taala belum kasih gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, untuk hikmah bicara itu, diam itu adalah hikmah, yakni diam pada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian diam yang tidak baik adalah diam pada hal-hal yang baik, kemudian pada hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini termasuk di dalam konteks rumah tangga. Bersikaplah kita bijak ketika berbicara dengan keluarga kita, baik pasangan maupun anak. Karena apa Bu? Apa yang kita ucapkan itulah yang akan datang kepada kita, sebab Allah itu ada pada prasangka hambanya. Ya, kamu mau jadi apa sih nanti nak? Kamu tuh itu yang akan terjadi Bu. Itu yang akan terjadi. Maka mulai hari ini insya Allah kita belajar untuk menahan lisan kita. Demikian, mohon maaf, ini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab kan? Cukup, nggak ada tanya jawab. Ada yang mau nanya Bu? Cukup ya, udah siang ya, udah panas tuh di luar. Kita tutup dengan doa. Tadi nama pengantinnya belum datang, macet, jauh ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ananda Bimo, Adinda Bimo dan Putri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka berdua ini Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi pernikahannya. Allah kumpulkan mereka seperti Allah mengumpulkan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, sebagaimana Allah kumpulkan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, sebagaimana Allah kumpulkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai pernikahan mereka dan Allah menjadikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sita yang telah menyampaikan tausiahnya, yaitu berupa nasihat ya. Sebenarnya sih untuk mempelai yang pengantin baru nih biar tahu ya, rumah tangga seperti apa. Tapi nggak apa-apa kita yang mendengarkan pengantin lawas atau pengantin yang udah usang ya nggak apa-apa, buat ilmu juga ya buat kita. Siapa tahu kan belum tahu dulu walaupun udah lama berumah tangga. Ini ilmunya ilmu baru ya Bu tadi yang jadi istri jangan merepet, jangan terlalu banyak merepet Bu sama suaminya, kasihan. Suaminya udah capek kerja, udah punya duit nyampe rumah merepet. Tapi Bu Sinta, saya satu menambahkan Bu Sinta, tipsnya untuk perempuan jangan terlalu bijaksana katanya Bu Sinta, bener nggak? Istri itu harus terlihat genit di depan suaminya. Jangan terlalu bijaksana itu jadi suaminya merasa merasa nggak dihargai katanya kalau istrinya terlalu pintar. Yang terlalu pintar tuh di depan suami bisa kayak gitu. Iya, harus agak-agak bodoh, harus agak-agak genit gitu. Jangan sama suami orang loh, suami sendiri genitnya ya. Itu tipsnya katanya gitu. Jadi biar kehidupan rumah tangga kita nggak monoton Bu, jangan diem aja. Harus agak-agak genit, gimana ngerayu suami gitu ya. Ya Bu, tadi hikmah yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pengantin-pengantin yang udah usang ini, untuk menambah keharmonisan rumah tangga kita. Wabil khusus untuk mempelai pengantin baru, nanti ibunya udah dengerin, berarti nanti sampaikan ke putra-putrinya ya Bu Khofifah ya. Nanti sampaikan ke putra-putrinya biar nanti dia menjalani rumah tangga ini dengan baik, jangan terlalu emosi gitu ya, bisa menahan emosi. Kalau saya Bu, tapi saya emang kalau emosi itu deg-degan, terus pusing, terus muntah-muntah kalau saya. Jadi suami saya udah tahu. Jadi kalau saya marah-marah Bu, cepetan, merepet daripada saya pusing ya kan. Nah nanti udah saya merepet pada ditinggal nih Bu. Jadi dianggap kayak radio rusak, disetel terus tapi nggak didengerin. Tapi terlampiaskan, saya nggak jadi pusing kalau udah merepet itu nggak pusing. Tapi kalau saya diem aja marah bisa mual, bisa pusing kepala gitu kalau saya. Ya, kemelambung malah gitu. Oh iya. Maaf ini Bu Sita langsung Bu meninggalkan kita karena sudah ditunggu putranya di sekolah. Ya. Terima kasih ya sekali lagi Bu Sita, jangan kapok untuk memberi nasihat kepada kita. Alhamdulillah selesai sudah pengajian kita. Bu, doa Rawi dibaca lagi nggak? Baca dulu ya, doa Rawi ya? Apa udah? Hah? Udah siang ya? Oh, udah capek dulu. Alhamdulillah tadi udah didoakan oleh Bu Sita. Yang intinya doanya untuk mempelai dan untuk kita semua dan juga sohibul baik ya Bu ya. Baiklah, kita tutup pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah tadinya udah saya siapin Bu pantun banyak dikirain. Iya, kirain jamaahnya banyak, nggak jadi dibacalah pantunnya untuk lain kali aja. Baiklah, kita tutup dengan bersama-sama membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekeliruannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan pulang dulu.